Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, beberapa organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung ini dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak akan masuk ke paru-paru. Hidung juga memiliki kelenjar lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Oleh sebab itu, sebaiknya kita ini bernafas melalui hidung, bukan melalui mulut. Kemudian hidung ini sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung ini tidak boleh dipotong. Nah, ini adalah gambar dari rongga hidung bagian kiri. Di sini ada sinus frontal, kemudian di sini ada lubang hidung, di sini ada lidah, ada sinus sphenoid, dan ada nasofaring. Yang kedua adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini meliputi trakea, bronkus, dan bronkeolus. Fungsi saluran pernafasan ini untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Nah, di ujung frontal trakea ini terdapat tekak yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Kemudian di laring ini terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Kemudian saluran pernafasan ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka. Berikutnya, dalam saluran ini juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing ini memasuki saluran pernafasan. Nah, di sini ada laring ya atau pangkal, kemudian di sini ada trakea, ini ada epiglotis, ada tulang hyoid, kemudian di sini ada tulang rawan tiroid, ini jakun, di sini pita suara, kemudian ada tulang rawan krikoid, dan ada tulang rawan trakea. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan yang terdiri dari 3 lobus dan bagian kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut dengan pleura. Kemudian, dia memiliki gelembung-gelembung kecil yang seperti bola yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru ini akan mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel yang ada dalam tubuh. Setiap menitnya, paru-paru ini dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Nah, ini dari yang atas, ini ada laring, di sini trakea, kemudian percabangannya adalah bronkus. Percabangan bronkus ada bronkiolus. Nah, di sini ada arteri jantung, ada vena jantung, dan ada alveolus, yaitu gelembung-gelembung kecil yang seperti bola ini. Selanjutnya mengenai mekanisme pernafasan. Secara normal, pernafasan ini merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, kemudian diafragma serta otot perut. Nah, bernafas ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama yaitu inspirasi, yaitu proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Kemudian ada ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, mekanisme pernafasan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pernafasan dada, yaitu proses membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Kemudian untuk pernafasan perut, ini membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Untuk mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nah oksigen ini nanti akan berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Kemudian hemoglobin sel darah merah ini akan mengikat oksigen untuk membentuk oksihemoglobin atau HBO. Kemudian oksigen ini akan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah ini akan melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Nah, oksigen ini akan dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Kemudian respirasi ini adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air.
Energi hasil respirasi ini digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air ini akan dikeluarkan kembali dari dalam tubuh. Nah, karbon dioksida ini akan berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Nanti hemoglobin ini akan mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin. Kemudian karbon dioksida ini akan dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru karbon dioksidanya akan berdifusi masuk ke alveolus. Selanjutnya, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui saluran pernafasan, dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, ini ya ada gambar mekanismenya. Jadi di sini ada difusi oksigen dari udara dalam alveolus menuju ke kapiler darah. Nah, ini. Sedangkan karbon dioksida ini berdifusi dari darah ke udara nantinya. Selanjutnya ada frekuensi pernafasan. Orang normal ini akan bernafas 12-15 kali per menitnya. Frekuensi bernafas ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Pada wanita, ini memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga frekuensi bernafasnya itu lebih banyak. Semakin cepat tubuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Saat kita menahan nafas beberapa saat, maka akan membuat kita terengah-engah, sehingga frekuensi pernafasannya akan menjadi meningkat. Kemudian ketika berada di ruang yang sempit dan kekurangan oksigen, ini juga dapat menyebabkan frekuensi pernafasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak. Selanjutnya, bayi dan balita ini memiliki frekuensi bernafas yang lebih banyak dibanding orang dewasa, karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi ini sedang berkembang, sehingga memerlukan pasokan oksigen yang lebih banyak. Untuk volume udara pernafasan, nah dalam keadaan normal kita memerlukan setengah liter atau 500 cc. Untuk inspirasi maksimum atau IM ini memerlukan 4,8 liter atau 4.800 cc. Ekspirasi maksimum juga 4,8 liter. Udara residu ini 1,2 liter atau 1.200 cc. Sedangkan kapasitas vital paru-paru ini sebanyak 4,8 liter atau 4.800 cc. Nah, ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah tuberkulosis atau TBC. TBC ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculicus. Selain menyebabkan radang paru-paru, TBC ini juga menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada pneumonia. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Nah, infeksi tersebut ini akan menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Yang ketiga ada bronkitis. Bronkitis ini akan menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Dan penyakit ini akan menyebabkan batuk berdahak. Yang keempat ada asma. Asma ini akan menyebabkan penyempitan saluran pernafasan, dan penyakit asma ini disebabkan oleh adanya alergi. Yang kelima ada emfisema. Emfisema ini akan menyebabkan alveolus penuh dengan cairan, sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini akan menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi secara normal. Nanti jaringan kanker ini akan mendesak alveolus sehingga alveolusnya tidak dapat berfungsi lagi. Nah, seorang perokok ini akan memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibanding dengan orang yang bukan perokok. Berikutnya ada pernafasan buatan atau yang dikenal dengan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Ini sangat penting untuk menolong orang yang henti nafas akibat kecelakaan, misalnya tenggelam atau pingsan. Nah, beberapa langkah pernafasan buatan. Yang pertama, kita harus memastikan korban dalam keadaan terlentang. Kemudian, letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengah. Setelah itu, letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama.
Dengan posisi sikut harus lurus dan bahu berada tepat di atas lengan. Jadi seperti ini kalau mau melakukan CPR. Kemudian tekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per second. Saat menekan, gunakan tubuh bagian atas. Jadi tidak hanya menggunakan kekuatan lengan. Kemudian kita perlu memeriksa apakah sudah terlihat tanda-tanda korban bernafas atau bergerak. Jika belum, maka kita bisa melanjutkan proses ini hingga tenaga medis datang dengan kecepatan 100 tekanan per menit. Nah, kita dapat memeriksa apakah orang yang pingsan tersebut sudah dapat bernafas normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya, serta kita dapat mendekatkan telinga dan pipi ke hidung dan mulutnya. Jika belum dapat bernafas dengan normal, maka kita bisa melakukan pernafasan buatan dengan metode mulut ke mulut. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.